Halo teman-teman, jadi saya di sini dengan Bapak siapa Pak? Pak Oni Pak Ani, ya dari mana Pak? dari Garut, dari Kampung Genteng, Pandawan. Ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak tentang hak dan kewajiban Bapak sebagai penyedia jasa, terutama penyedia jasa jahit ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu menurut Bapak, upah yang Bapak terima sebagai tukang jahit itu udah sesuai gak ya Pak dengan tingkat kesulitan pekerjaan Bapak? Iya, kadang ada yang sulit, ada yang gampang gitu. Kalau upah mah per hari kadang 100, kadang 50, kadang 70, nggak tentu gitu. Oke. Oh iya, sebelumnya Bapak udah berapa lama Pak kerja sebagai tukang jahit? Dari 2013. 2013. Oh, udah lama ya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Nah, ini gimana cara dari Bapak untuk menjaga kualitas jahitan Bapak tuh agar tetap memenuhi kewajiban Bapak kepada pelanggan? Ya, menjaga kualitas mah dia itu yang rapi, terus agak murah dikit lah gitu, jangan terlalu mahal Ya, gitu. benar. Iya, jadi harus rapih jahitannya sama Sesuai sesuai sama ya keinginan pelanggan. kemauan pelanggan gitu. Ya. Terus juga pernah nggak Bapak merasa hak Bapak itu sebagai penyedia jasa itu nggak dihargai sama pelanggan? Ada ya, misalkan seperti jahit itu yang agak susah, terus yang pelanggan mintanya yang bagus gitu, terus apa ya, yang bagus tapi Murah juga. iya gitu. Iya. Banyak ada gitu Oh. ya, gitu aja. Tapi Bapak diam aja gitu atau misal gimana ke pelanggannya gitu, merasa tidak dihargai? Biasa aja itu mah. Udah biasa gitu Pak. Biasa. Oh iya. Udah sih Pak segitu. Bapak makasih banyak. Ya. Kenalkan, nama saya Kevin Ferdinand dari kuliah kampus ITG. Jadi Pak, saya ingin mewawancarai Bapak ya. Sebelumnya, nama Bapak siapa Pak? Nama Bapak Bapak Nana Suryana. Nama Bapak Suryana. Nama Bapak Nana Suryana dan Bapak parkir dari tahun 2004. Sebelum orang lain ada, Bapak yang paling tua di sini. Ya, keluhannya Bapak ya semoga tukang parkir yang ada di Jalan Cimanuk ini minta aman-aman aja gitu kan. Jangan ada masalah yang lain-lain keluhannya. Minta aman-aman saja lah begitu. Jadi langsung ke pertanyaan boleh Pak ya? Bapak sudah berapa lama Pak jadi kerja dari tukang parkir? Dari tahun 2004 aja. 2004. Sampai sekarang berarti udah hampir 25 tahunan ada lah kurang lebih ya. 25 tahun? Iya, kurang lebih ada. Yang paling tua waktu itu yang siput di sana dulu kan di sini pakai roda. Bapak yang parkiran dulu. Waktu parkir tuh bayarnya mobil 1.000 perak. 1.000 perak. 1.000 perak satu mobil. Ya, Kalau motor 500 rupiah. 500 rupiah. Iya, Dulu, Pak, ya? dulu ya tahun 2004. Ya alhamdulillah ada kenaikan, sekarang mobil 2.000 dan motor 1.000. Itu juga ada yang ngasih, ya alhamdulillah. Ada yang nggak ada RC gitu kan. Udah nggak malu Bapak. Jadi Bapak mah yang ngasih diterima, yang nggak dipinta gitu aja. Cari aman buat menafkahi anak Bapak dan istri Bapak. Lanjut lagi Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa hak yang paling menurut penting bagi tukang parkir Pak? Ya menurut Bapak yang paling penting ya jangan sampai ada yang mabok, yang maksa-maksa gitu parkir-parkir liar, jangan sampai ada lah. Jadi nanti Bapak kan yang bagus misalkan ke bawah-bawah nggak mau Bapak kan. Ya alhamdulillah Bapak mah ada yang menugaskan yang punya perusahaan Ayam Penyet Surabaya dan notaris Muhammad Lukman Nur Hakim. Alhamdulillah Bapak jadi nggak ada, kalau misalkan ada operasi alhamdulillah Bapak tidak akan ke bawah-bawah.
Pokoknya jangan ada kekacauan gitu Pak ya. Jangan sampai ada kekacauan ya. Mudah-mudahan semuanya pada aman-aman saja di Jalan Cimanuk ya gitu. Terus lanjut lagi Pak. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak sebagai tukang parkir Pak? Ya kewajiban Bapak ya semoga jangan ada kehilangan Kehilangan kendaraan. kehilangan kendaraan dan jangan sampai lalai buat Bapak gitu harus diperhatikan. Harus diperhatikan gitu. Ya jangan sampai ada kehilangan lah. Dari dulu belum pernah Sama sekali. belum pernah sama sekali. Alhamdulillah Bapak selalu mendoakan gitu kan. Iya. Buat Bapak sendiri, buat anak-anak juga yang di sini yang parkir, saya doakan semoga jangan ada kehilangan di lingkungan ini gitu aja. Ya, sekitarnya, Pak. Dan alhamdulillah ada yang nyebrang saya seberangin. Kalau ada yang kecelakaan saya Bapak tolongin gitu aja. Ya. Terus Pak, kalau mengapa sikap ramah penting bagi tukang parkir? Ya itulah yang penting buat Bapak ramah yang makan kalau ditertibkan sama tukang parkir hak disiplin tugas gitu kan sebagai tukang parkir itu tugas hak tapi yang disuruh sama Bapak ya kebanyakan ada yang nurut ada yang enggak nah itulah bagi Bapak mental alhamdulillah gitu kan tersalah kalau dia miring nggak mau udah ya dipaksa gitu aja. Ya, itulah. Kalau tantangan terbesar saat kerja sebagai tukang parkir apa Pak? Tenaga. Oh enggak ada. Tantangan nggak ada. Oh ada saja. Emang kalau ada yang mau misalkan mobil nih di sini mau keluar, Ya. ada yang di belakangnya, Pak tolong ke depan sedikit. Ada yang mau, ada yang nurut, ada yang enggak, itu kan. Kalau enggak ada yang mau nurut, ya udah Bapak duduk aja. Iya. Malahan sering ya Bapak dimarahin sama yang punya mobil, sering lah gitu kan. Karena Bapak kan nggak mau ditegur sama yang punya perusahaan, masa ada tukang parkir yang di belakang dibiarin gitu kan. Padahal Bapak udah mengasih himbauan kepada mereka gitu kan. Ada yang diterima, ada yang enggak gitu. Sebentar, tapi akhirnya lama gitu kan. Nggak apa-apa. Itu aja ya. Ya mungkin udah cukup Pak ya. Ya makasih banyak Pak ya. Semoga sukses semua ya. Ya, Salam Pak. sama Pak Ganjar, Bapak Nana. Gitu aja Bapak yang Boleh perkenalan dulu nama ibunya siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desri Mulyati. Saya berusia 25 tahun. Alamat saya di Jalan Godog, Kampung Cikubang, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Apakah benar ibu seorang guru? Iya, benar. Kalau boleh tahu, ibu mengambil mata pelajaran apa? Saya mengambil mata pelajaran biologi. Kalau boleh tahu, ibu jadi guru itu udah berapa lama? Saya udah jadi guru sekitar 2,5 tahun. Menurut ibu, apa sih kewajiban, hak dan kewajiban seorang guru itu? Kalau menurut saya, hak dan kewajiban guru itu misalkan hak guru ya, misalkan mendapatkan fasilitas yang baik ya, seperti kalau biologi itu mendapatkan laboratorium, kemudian hak seorang guru itu mendapatkan gaji yang sesuai gitu kan ya. Kalau kewajiban guru ya tentunya melayani siswa ya, seperti membimbing, mengarahkan, serta harus menjaga kode etik guru gitu ya. Kalau boleh tahu, selama ibu menjadi guru, apa aja sih yang udah didapat hak-haknya? Alhamdulillah, semenjak saya menjadi guru, saya sudah mendapatkan hak-hak seperti fasilitas yang tadi disebutkan ya, suasana belajar ya memadai gitu kan, gaji yang mumpuni, apalagi sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan hak guru, yaitu mendapatkan sertifikasi ya dari program pemerintah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Baris Setiawan, mendapatkan narasumber atlet pencaksilat. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke guys, halo, perkenalkan nama saya Faris Rizky Apilano. Saya dari Kecamatan Sukoni, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jadi gimana tuh awal mulanya bisa eksis di dunia silat? Apakah dari dulu atau desakan orang tua? Boleh diceritakan sedikit, Rich? Oke, boleh. Untuk saya bereksis di dunia pencaksilat. Saya dari kecil suka pencaksilat dan sama sekali tidak ada desakan orang tua. Saya
mulai berkarir di dunia pencaksilat itu dari umur 5-6 tahunan, dan itu pun udah mendarah daging dalam diri saya, karena turun temurun juga sih dari orang tua saya, dari terutama ayah dan ibu saya. Oke, menurut Anda apa hak utama yang harus diterima seorang atlet? Menurut saya hak yang harus diterima ya mungkin apresiasi dari banyaknya orang. Masalah cacian dan makian itu udah menjadi makanan sehari-hari seorang atlet, karena kesuksesan berawal dari hinaan dan hujatan. Bagaimana pendapat Anda tentang hak atlet untuk mendapatkan pendidikan selain olahraga? Sepengalaman saya sewaktu sekolah di SMK, saya hanya bersekolah dengan efektif selama hanya 1 tahun kurang lebih. Sisanya sekolah memberikan privilege untuk latihan ketika akan menghadapi pertandingan nasional dan internasional. Dengan privilege yang sudah saya dapatkan, saya membalasnya dengan prestasi yang cukup gemilang dan bergengsi di kancah nasional maupun internasional. Dan keuntungan yang saya dapatkan ketika lulus sekolah, mendapat nilai yang sempurna karena prestasi yang saya raih tersebut. Apakah kewajiban utama seorang atlet terhadap tim atau negaranya? Ya mungkin konsisten dalam segi latihan dan meraih hasil yang maksimal sesuai targetnya sih. Mengapa disiplin sangat penting bagi seorang atlet? Disiplin sangat-sangat penting menurut saya, karena mempengaruhi ke diri kita sendiri sih dan prestasi kita yang jalani saat ini. Karena ya contohnya aja lah, ambil diri saya sendiri, disiplin itu sangat mempengaruhi kepada diri sendiri. Contohnya kebiasaan saya yang tadinya bangun tidur tuh suka siang, terus sekarang harus bangunnya itu lebih pagi dan lebih awal karena harus training center, dan pola makan pun pasti harus dijaga, pola tidur harus diatur, biar prestasi kita juga bisa maksimal lah. Bagaimana sikap seorang atlet ketika mengalami kekalahan? Kekalahan ya tentunya pasti kecewa lah ya, kalau soal kalah pastinya, karena kita berjuang mati-matian buat mendapatkan gelar juara itu, yang pastinya kita pasti evaluasi dan memikirkan ke depannya gimana caranya event selanjutnya kita harus mendapatkan juara itu, mendapatkan hasil yang terbaik lah. Terus juga kita harus bisa improve agar bisa berkembang di event berikutnya. Jadikanlah pelajaran event ini, event waktu gagal, untuk event selanjutnya juga. Tentang apa yang paling berat dalam menjalankan kewajiban sebagai atlet? Kewajiban yang pastinya sih konsisten latihan ya, karena nggak semua orang bisa lah ya. Untuk konsisten itu susah lah, nggak semua orang bisa. Menahan amarah saat diintimidasi lawan juga sangat susah. Terus politik dalam pertandingan itu sangat-sangat besar sekali, susah untuk itu juga. Dan hal-hal di luar kendali kita lah yang pastinya itu. Waduh, banyak juga ya pengalaman dan pendapatan yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa, selamat malam semuanya. Ya,